melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Idris, Escape Nurse MCAP. Saya merupakan salah seorang dosen di Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Haji Sumatera Utara. Dan saat ini saya mengampuh beberapa mata kuliah, diantaranya keperawatan gawat darurat, keperawatan kritis, dan keperawatan medikal bedah. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh di program studi ilmu keperawatan, yaitu keperawatan gawat darurat. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan peka budaya pada klien yang mempunyai masalah aktual dan resiko yang terjadi secara mendadak atau tidak dapat diperkirakan, dan tanpa atau disertai kondisi lingkungan yang tidak dapat dikendalikan, serta kondisi klien yang mengalami kegawat daruratan dan mengancam kehidupan. Perencanaan asuhan keperawatan dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah dan atau mengurangi kematian atau kecacatan yang mungkin terjadi. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS dengan ketentuan 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum, di mana keperawatan gawat darurat ini menjadi mata kuliah wajib program studi di semester 6. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu 1. Menerapkan filosofi, konsep holistik, dan proses keperawatan kegawat daruratan. 2. Melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etik. Yang 3. Melakukan simulasi pendidikan dengan kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait dengan gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. 4. Mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait berbagai sistem. Yang 5. Melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada individu dengan kegawatan, kedaruratan terkait berbagai sistem dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Dan yang ke-6, melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait berbagai sistem. Dan yang ke-7, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kegawat daruratan sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif, inovatif, sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Sebagai dosen, kita berkewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan, yakni pengajaran. Dalam bidang pengajaran, ini berorientasi pada luaran dan outcome-based education, yang merupakan metode pembelajaran yang memiliki fokus pada luaran atau capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran lulusan program studi terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Di mana sikap antara lain terdiri dari yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, menginternalisasikan nilai norma dan etika akademik. Kemudian yang keempat, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kelima, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Keenam, mampu bertanggung jawab terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkungan praktek di bawah tanggung jawabnya dan hukum ataupun peraturan perundangan. Kemudian yang ketujuh, mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia. Untuk aspek pengetahuan terdiri dari yang pertama, menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok pada keperawatan gawat darurat. Kemudian yang kedua, menguasai konsep dan teknik penegakan diagnosis asuhan keperawatan.
Yang ketiga, menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan penyakit pada level primer, sekunder, dan tersier. Yang keempat, menguasai prinsip dan prosedur bantuan hidup lanjut, Advanced Life Support dan penanganan trauma, Basic Trauma Cardiac Life Support atau BTCLS pada kondisi kegawat daruratan. Yang kelima, menguasai konsep dan prinsip manajemen keperawatan secara umum dan dalam pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, untuk keterampilan umum terdiri dari yang pertama, bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja pada profesinya. Kemudian yang kedua, membuat keputusan yang independen di dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Yang ketiga, menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku, serta kode etik profesinya yang dapat diakses oleh masyarakat akademik. Kemudian, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya, kemudian melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat. Kemudian, bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya. Kemudian, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya, kemudian mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya. Dilanjutkan dengan keterampilan khusus, itu terdiri dari yang pertama, mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien atau pasien safety sesuai dengan standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan. 2. Mampu melaksanakan prosedur penanganan trauma dasar dan jantung, Basic Trauma and Cardiac Life Support pada situasi gawat darurat sesuai dengan standar dan kewenangannya. Yang ketiga, mampu menegakkan diagnosis keperawatan dengan kedalaman dan keluasan terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber untuk menetapkan prioritas asuhan keperawatan. Yang keempat, mampu menyusun dan mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik perawat yang peka budaya, menghargai keragaman etnik, agama, dan faktor lain dari klien individu, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya yang kelima, mampu melakukan tindakan asuhan keperawatan atas perubahan kondisi klien yang tidak diharapkan secara cepat dan tepat, dan melaporkan kondisi dan tindakan asuhan kepada penanggung jawab perawatan. Kemudian yang keenam, mampu melakukan evaluasi dan revisi rencana asuhan keperawatan secara reguler dan dengan atau tanpa tim kesehatan lainnya. Selanjutnya adalah bahan kajian. Bahan kajian yang dibahas di dalam mata kuliah kegawat daruratan ini, yang pertama, filosofi konsep holistik dan proses keperawatan kegawat daruratan, meliputi konsep keperawatan gawat darurat, peran dan fungsi perawat gawat darurat, kemudian etik legal dan kultural sensitif dalam keperawatan gawat darurat. Kemudian efek kondisi kegawat daruratan baik kepada pasien maupun keluarga. Yang kedua adalah proses keperawatan gawat darurat di area keperawatan gawat darurat yang meliputi proses keperawatan gawat darurat, primer survei dan secondary survei, triase, dan mekanisme trauma. Yang ketiga adalah pengelolaan asuhan keperawatan dengan kasus kegawat daruratan, mencakup intervensi kolaborasi dan juga intervensi mandiri pada berbagai kasus, seperti pada kasus shock, kasus hipovolemia, kasus hipoglikemi, hiperkalemia, resusitasi cairan, kemudian kasus keperawatan non-trauma misalnya angina pectoris, kemudian infak miokard, kemudian cardiac arrest, ARDS, dan juga stroke. Kemudian ada kegawat daruratan trauma seperti misalnya trauma kepala, trauma abdomen, trauma torak, dan lainnya. Kemudian ada juga simulasi pendidikan asuhan keperawatan pada kondisi kegawat daruratan.
Kemudian penelitian terkait pengelolaan dan atau asuhan keperawatan kegawat daruratan. Untuk mendukung literatur dalam menunjang pembelajaran sebagai berikut. Selanjutnya, untuk referensi itu terdiri dari referensi utama dan referensi pendukung. Untuk referensi utama, buku yang kita ambil adalah Emergency Nurse Association 2018, Keperawatan Gawat Darurat dan Bencana. Kemudian, untuk referensi pendukung, ada Seslog B.A. and George A. 2014, Emergency Nursing Made Incredibly Easy. Kemudian, Zainur Rahma dan kawan-kawan 2022, Konsep dan Sistem Keperawatan Gawat Darurat. Kemudian yang ketiga, Harapan A.A. Rayasari F. Besral B. Irawati 2022, Analisa Faktor yang berhubungan dengan Length of Stay di IGD. Kemudian, Oman Kitlen S. 2018, Panduan Belajar Keperawatan Emergensi Jakarta. Kemudian, Sartono dan kawan-kawan 2013, Basic Trauma Cardiac Life Support Gadar Medik Indonesia. Di dalam pelaksanaannya, dosen memaparkan materi dan menyisipkan pertanyaan agar pembelajaran itu bisa lebih interaktif. Kemudian, adanya feedback dari mahasiswa menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman mahasiswa terhadap pembelajaran yang diberikan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah saya ini bisa menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran agar mahasiswa lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Mahasiswa diinstruksikan untuk membuat kelompok dan untuk bisa melakukan analisis yang berkaitan dengan keperawatan gawat darurat. Kelompok-kelompok yang dibentuk tadi itu dibentuk untuk melakukan persentase pada penugasan teori, demonstrasi yang dapat dilaksanakan di laboratorium maupun di rumah sakit. Untuk produk roadmap perkuliahan, kita mulai dari pendahuluan itu pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 7, kemudian UTS dilakukan pada pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 15, kita lanjutkan teori, kemudian UAS pada pertemuan ke-16. Selanjutnya, indikator penilaian untuk penugasan itu nilainya adalah 10%, kemudian kuis 10%, sikap 10%, UTS 25%, ujian akhir semester atau UAS 25%, kemudian praktikum 20%. Dengan indikator penilaian dan metode yang digunakan, ini diharapkan penilaian mahasiswa bisa menjadi lebih objektif dan transparan. Kemudian, mungkin itulah sebagai pemaparan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, dengan indikator penilaian dan metode yang digunakan, diharapkan penilaian mahasiswa menjadi lebih objektif dan transparan. Sebagai penutup, saya pikir inilah penerapan pembelajaran yang bisa saya berikan pada mata kuliah yang saya ampuh. Selanjutnya, mari sama kita akan melihat bagaimana penampilan pembelajaran di kelas yang saya lakukan dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali bertemu ya dalam pembelajaran kita kegawat daruratan. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan menyapa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allah. Ya, masih semangat pagi ya. Tentunya saya berharap pembelajaran kita hari ini bisa kita mulai dengan semangat yang baik, sehingga pembelajaran kita ini bisa kita serap dengan baik dan bisa kita aplikasikan di masyarakat. Nah, sebelum kita mulai, saya minta salah seorang dari kalian untuk membantu membacakan doa. Siapa kira-kira yang bersedia? Baik, Nopal ya. Silakan Nopal, dipandu untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita meminta mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa kita amalkan menjadi amal soleh. Baik. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang materi hipoglikemi, ya. Minggu lalu kita udah belajar tentang hipoglikemi. Masih ada yang ingat? Kira-kira
hipoglikemi itu apa dan klasifikasinya itu bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Putri. Hipoglikemi adalah kondisi seseorang yang mengalami kekurangan kadar gula darah. Nah, hipoglikemi dibagi menjadi 3 klasifikasi, Kak, yaitu ringan, sedang, dan berat. Kalau dia ringan, nilai normalnya itu 55 sampai 69. Sedangkan dia sedang 41 sampai 54. Kalau dia berat di bawah 40. Nah, normalnya itu, Pak, 70 sampai 120. Baik, bagus sekali, berikan tepuk tangan untuk Putri. Baik, tadi udah dijelaskan sama temannya apa itu hipoglikemi dan klasifikasinya. Tentunya harus ada tanda yang harus kita ketahui sehingga kita bisa mengatakan kalau seseorang itu mengalami hipoglikemi. Ya, berarti tentu ada tanda-tandanya. Siapa yang bisa bantu untuk menjelaskan kembali apa kira-kira tanda dari seseorang mengalami hipoglikemi? Ada yang bisa bantu? Oke, ya baik. Saya minta kepada Nurul ya, Nurul. Silakan. Jadi untuk mengetahui bagaimana sih seseorang itu terkena hipoglikemia. Nah, pada tingkatan yang sudah dijelaskan tadi, untuk orang yang terkena hipoglikemia ringan, itu bisa kita lihat dari tandanya, misalnya dia ada cemas, keringat dingin, pusing, gemeteran, kemudian dia bisa punya rasa lapar. Nah, kalau untuk yang tingkatan yang sedang, itu bisa kita lihat gejalanya seperti kebingungan, sulit konsentrasi, berbicaranya itu sudah tidak jelas, kemudian apa lagi ya, penglihatannya juga kabur dan ada rasa-rasa mengantuk. Iya. Nah, kalau untuk hipoglikemia berat itu bisa kita lihat dari tanda gejalanya, misalnya dia kehilangan kesadaran, kejang-kejang, atau bisa koma, dan paling parah itu bisa menyebabkan kerusakan otak permanen. Baik, tadi sudah dijelaskan hipoglikemi, klasifikasinya, kemudian ada tanda dan gejala. Nah, tentunya saya berharap karena pembelajaran kita ini harus kita mampu nanti memberikan bantuan kepada orang-orang yang mengalami hipoglikemi. Ada yang kira-kira masih ingat minggu kemarin saya jelaskan apa yang kita bisa berikan atau bantuan pertolongan bagaimana yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang menghadapi hipoglikemi. Siapa yang bisa bantu? Oke, baik, Putri ya. Iya, silakan Putri. Apa kira-kira yang diberikan kepada orang yang mengalami hipoglikemi? Baik, sepengetahuan saya itu, Pak, dalam keperawatan itu kan ada 3, Pak. Pertama kan kita identifikasi dulu dia. Ya. Seperti tadi akan ada gejala yang sudah dijelaskan oleh Nurul. Oh ya? Setelah itu kita melakukan pemeriksaan fisik. Iya. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, kita melakukan cek glukosa darah. Iya. Ya, setelah itu kita mengetahui bahwa dia terkena hipoglikemia. Selanjutnya kita melakukan intervensi dengan memberikan dia air gula seperti yang Bapak jelaskan kemarin ketika dia dalam situasi emergensi. Dalam artian dia sedang ada di dalam rumah gitu, jadi kita memberikan dia air gula agar gulanya naik lagi. Yeah. Selanjutnya itu yang terakhir ada edukasi. Kita memberikan edukasi kepada pasien dan juga mengedukasi keluarganya gimana sih cara pertolongan pertama ketika dia kembali terjadi hipoglikemia. Oke, baik ya. Jadi seperti yang saya sampaikan minggu kemarin itu ada kita berikan air gula. Kalau memang posisinya dekat dengan rumah sakit, kita bantu, kita bawakan sehingga mungkin bisa diberikan cairan glukosa. Mungkin bertingkat ya, tingkat keparahannya. Kalau seandainya terlalu berat, mungkin bisa dextrose 40%. Ya, tapi itu nanti dia adalah tindakan kolaborasi. Ya, baik. Terima kasih Putri. Baik. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Tentunya kita lanjutkan kalau kemarin kita berbicara ada yang sampai mengalami koma karena mengalami hipoglikemia yang berat. Ya, saat ini kita akan berbicara tentang keperawatan gawat darurat yang terkait dengan persarafan. Pernah dengar orang kena stroke? Pernah ya? Pernah dengar orang yang mungkin karena naik sepeda motor atau kecelakaan lalu lintas mengalami cedera kepala? Pernah dengar ya? Nah, kemudian di sini salah satunya juga ada tentang koma. Jadi di sini saya akan sampaikan materi kita. Yang pertama itu ya tentang anatomi dari kepala dan otak. Ya,
kemudian ada anatomi dari pembuluh darah di otak, cairan di otak, kemudian sampai dengan saraf kranialis. Ya, kemudian nanti kita akan bahas juga tentang patofisiologi. Kenapa koma itu terjadi? Kenapa stroke itu terjadi? Bagaimana patofisiologi cedera kepala, kemudian cedera tulang belakang. Ya, kemudian ada nanti pengkajian yang kita sampaikan terkait dengan pengkajian primer dan pengkajian sekunder, kemudian tindakan, ya, karena pembelajaran kita itu kita kenali permasalahannya, kemudian kita cari tahu bagaimana mengkajinya, dan kemudian kita akan memberikan tindakan untuk mengatasinya. Tujuannya di sini saya berharap kita mampu untuk menjelaskan patofisiologi dari sistem persarafan, kemudian kita bisa menjelaskan pengkajian dari sistem saraf, kemudian kita bisa melakukan penilaian alert verbal, pain, dan unresponsive, ya. Ini biasa disingkat dengan AVPU, ya. Kemudian nanti di sini juga ada, kita akan saya berharap kalian bisa melakukan penilaian GCS, ya. Kemudian penilaian tentang respon pupil, kemudian pemeriksaan neuromuskular, dan pemeriksaan tekanan tinggi dari intrakranial, ya. Kemudian di sini ada juga bagaimana kita bisa mengatur posisi pada pasien-pasien yang mengalami cedera tulang belakang. Baik, pokok bahasan kita di sini adalah tentang patofisiologi dan pemeriksaan dari sistem saraf. Dan satu lagi adalah tentang tindakan keperawatan pada kegawat daruratan sistem persarafan. Nah, di sini ada anatomi dan fisiologi dari saraf, ya. Mungkin sudah pernah kita belajar di semester sebelumnya tentang bagian-bagian dari kepala dan otak. Bahwasanya anatominya di sini yang pertama paling atas ada kulit kepala, ya. Di kulit kepala, kemudian ada juga tulang tengkorak, ada membran arachnoid, kemudian ada juga pembuluh darah. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kepala yang sebenarnya, ya, ini sudah sangat sempurna kita diciptakan, ada pelindungnya dan segala macamnya, sehingga kita berkewajiban untuk menjaga agar kepala ini tidak terjadi hal-hal yang aneh. Karena kalau dia terbentur, kemudian dia menekan bagian bawahnya, inilah yang akan mengalami gangguan pada sistem persarafan. Kemudian ada beberapa lobus dan visura di bagian otak, ya. Ini bisa dilihat, ini akan mengulang kembali tentang pembelajaran di semester lalu, bahwasanya otak itu ada bagian-bagiannya. Kira-kira masih ada yang ingat? Otak itu terbagi dari beberapa bagian. Bisa dibantu saya, masih ingat? Ada yang mau bisa jawab? Ya, silakan Willy. Jadi otak itu ada 3 bagian, Pak. Otak besar atau cerebrum, kedua otak kecil atau cerebellum, dan batang otak. Di cerebrum, otak besar itu, Pak, ada lobus frontalis, lobus orientalis, lobus temporalis, dan lobus occipitalis. Iya, bagus sekali Willy, masih ingat ya, mudah-mudahan nanti kita akan bahas kembali. Baik, di sini kita kembali lihat ya, bahwasanya memang bagian-bagian otak itu tadi udah disampaikan ada 3 bagian, ya. Ada otak besar, kemudian ada batang otak, dan ada otak kecil. Kita lihat di sini. Nah, ini dia bagiannya. Otak besar atau yang dikatakan cerebrum itu mempunyai bagian-bagian yang setiap bagian itu mempunyai fungsi. Kenapa orang stroke nggak bisa ngomong? Kenapa orang stroke lemah bagian tangannya atau kakinya? Di mana yang terkena sehingga gejala yang ditunjukkan itu terlihat jelas, sehingga kita bisa tahu kira-kira kalau dilakukan nanti pemeriksaan penunjang seperti scanning, kita sudah bisa sangkakan bahwasanya ini yang terkena di daerah otak bagian ini, gitu kira-kira. Nah, ini kita lihat kembali. Ada tadi disampaikan lobus frontalis. Ini adalah berkaitan dengan emosi, fungsi motorik, dan pusat bicara. Pernah lihat orang stroke susah bicara? Bisa dilihat di sini ada juga pembuluh darah otak, ada penampang otak. Ini kita lihat, inilah gambaran otak dari samping, ya. Kemudian kalau ini dari bawah. Nah, kalau seandainya seperti yang pernah disampaikan, kalau kemarin kita sudah pernah bahas MCI. MCI itu adanya sumbatan pada pembuluh darah sehingga gangguan darah yang ke jantung mengalami hambatan, ya, ada hambatan. Kita lanjutkan. Ini
tentang patofisiologi kenapa seseorang bisa mengalami koma. Nah, koma itu apa sih sebenarnya? Itu adalah suatu keadaan yang tidak sadar, seseorang mengalami keadaan tidak sadar di mana meskipun diberikan rangsangan, ya, rangsangannya itu tergantung kalau seandainya sudah keras dia, tidak ada lagi nanti responnya. Ini dulu kita lihat penyebab kerusakan otak, ya, ada lesi, kemudian mungkin ada gangguan metabolik. Nah, tadi kita berbicara minggu lalu cedera kepala yang berat. Nah, ini kita juga harus pahami. Jadi kalau ada orang jatuh, kita lihat apa yang harus kita lakukan. Nanti kita jelaskan bahwasanya kita harus tes dulu kesadarannya. Nanti kita bicara tentang GCS, ya. Kemudian akan ada tanda dan gejala dari orang yang mengalami gangguan kesadaran disertai dengan misalnya kalau dia gangguan kesadarannya itu dia akan mengalami bingung, ya, nyeri kepala, ya. Kemudian mungkin dari pernapasan kita kaji, mungkin ada pernapasan yang irregular. Pupilnya pun nanti dia ada abnormal. Jadi pupil itu seperti yang pernah disampaikan, ada isokor, ada anisokor, kemudian ada pinpoint, kemudian ada midriasis, ya, kemudian ada long spine board. Bagaimana cara mengangkat pasien yang mengalami gangguan atau tidak sadar misalnya untuk dibawa ke rumah sakit. Tadi kita udah bicara tentang cedera kepala. Di sini sebenarnya saya mau lebih fokus pada cedera kepala. Kenapa? Karena ini merupakan gangguan sistem persarapan yang paling sering terjadi. Nah, untuk itu saya tetap ingatkan kepada kalian, berhati-hatilah di dalam berkendara sehingga jangan sampai kalian mengalami cedera kepala. GCS ada 3. Pertama mata, kedua motorik, kemudian ada verbal. Kapan dikatakan mata itu bernilai 2? Apabila diberikan rangsangan nyeri, baru dia membuka mata. Kalau GCS ini bisa diingat, mudah-mudahan soal-soal hukum semua bisa dijawab. Mungkin itu dulu dari saya terkait dengan pembelajaran kita hari ini, lebih pada cedera kepala yang itu merupakan kegawat daruratan sistem persarafan. Mudah-mudahan materi ini nanti saya berikan, boleh kita baca kembali, dan kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan lagi, saya tetap membuka WA grup kita sehingga kalau permasalahan muncul kita bisa diskusi. Mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kita semua.